Shalom, senang sekali dapat bertemu dengan Anda di Church at Home hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar GBI House of Joy. Ibadah hari ini akan disertai dengan ibadah GC dan Outreach Kids yang akan diadakan pada pukul 11 via Zoom. Pastikan anak-anak Anda diajak untuk bergabung dalam Church at Home ini bersama GBI House of Joy. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami terima. Sekarang kami mau beribadah, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru,
Di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Yeay. Mari sama-sama katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghadapkan tutup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan
mengajak anak-anak muda untuk terus mengikuti Outreach at Home setiap hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom dan live talk pada pukul 7 malam via Instagram @outreachjkt. So, jangan lupa ya ajak teman-teman kamu untuk join. Minggu ini adalah Minggu Core. Dan bagi Anda yang belum tergabung dalam Core, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar atau follow Instagram @gbi_hoj.myhome_myfamily. Dan sekarang kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di bawah ini tertera QR Code dan nomor rekening GBI House of Joy. Silahkan pause video ini sejenak untuk mempersiapkan persembahan Anda. Jika sudah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan kami agar dapat menjadi korban syukur yang harum di hadapan-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah mau memberi. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil, Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sebab kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib. Sungguh nyata kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami telah melihat, kami telah mengalami Tuhan. Kami telah berjalan bersama-sama Tuhan dengan Engkau, dengan kedahsyatan-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Tangan-Mu Tuhan yang terus memegang setiap kami. Engkau terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dan setiap umat-Mu. Mari dengan yakin katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidup. Boleh sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab sungguh besar, sungguh tak terbatas Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu. Oh, sungguh kami yakin, sungguh kami percaya, kuasa-Mu tak terbatas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis bagi setiap kami yang percaya. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu ya Tuhan, sungguh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami membuka kedua tangan kami menyembah meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih. Mulut kami memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau dimuliakan Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sungguh nyata bagi kami di tempat ini. Sukacita, kebaikan-Mu Bapa, oh kami rasakan Tuhan. Oh kirabasandora kanala, kina dalam sandara langsung mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sembah dan puji bagi-Mu Tuhan. Oh rabasyakara labarabara, Indara masande, Kau dimuliakan. Oh, Kau layak terima pujian ya Tuhan. Kau layak terima pujian. Oh rabashandara labarabara, Indara masando. Terima kasih. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu, mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biar firman dapat dipakai di dalam kehidupan kami menjadi pedoman ya Tuhan, untuk kami dapat berjalan, menjadi pelita bagi kaki kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat House of Joy yang dikasihi oleh Bapa Surgawi. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam anugerah-Nya, penyertaan-Nya, pemeliharaannya, juga perlindungannya. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa kita senantiasa menyertai kita semua. Pada hari ini, saya diberikan sebuah tema yang berhubungan dengan keintiman atau keakraban. Dan saya memberi judul khotbah pada saat ini adalah bergaul karib dengan Tuhan, atau berhubungan intim, dekat, erat dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu dari awal sampai pada akhirnya, tersurat dengan jelas adanya kerinduan pencipta kita, Allah Bapa Surgawi, yang begitu mengasihi kita, ingin berhubungan dekat dengan ciptaannya, khususnya manusia. Itu sebabnya waktu Allah menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kita mengerti bahwa binatang tidak bisa bersyukur, binatang tidak bisa menyembah,
binatang tidak bisa berdoa. Itu sebabnya hanya kepada manusialah Allah ingin menyatakan sebuah interaksi, sebuah hubungan, sebuah pergaulan, sebuah pengenalan. Dan kita akan belajar hari ini dari salah satu tokoh di Alkitab yang menurut saya tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa, yaitu Henokh. Sebelum masuk ke sana, kita perhatikan dulu dalam Kejadian pasal 5 ayat pertama sampai 32. Ayat ini cukup panjang dan ayat ini memuat daftar keturunan Adam atau silsilah Adam. Dan dimulai dari ayat pertama, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan baik-baik. Ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa hanya manusia yang diciptakan serupa dan gambar dan rupa Allah. Malaikat pun tidak seperti itu. Itu sebabnya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah, dikasihi Allah, dan dipedulikan Allah, diperhatikan Allah, dan selalu ada dalam berkat anugerahnya. Nah, lalu ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Adam hidup sekian lama, lalu memperanakan seorang anak laki-laki, lalu meninggal. Terus menerus ayatnya seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul di dalam ayat ke-21, 22, 23, dan 24 dari Kejadian 5 tadi. Hal yang sangat menarik. Dikatakan seperti ini. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat ke-23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang menarik kalau kita teliti dalam keempat ayat yang baru kita baca, penekanannya adalah Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi saya katakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita tahu bahwa di pasal sebelumnya dalam Kejadian 4 ada cerita mengenai kejahatan dilakukan oleh Kain kepada Habel, kakak kepada adiknya, di mana sang kakak membunuh adiknya. Tapi satu pasal kemudian, dari generasi kepada generasi, tiba-tiba muncul seorang bernama Henokh yang dikatakan bergaul dengan Allah. Dan kita mengerti bahwa tidak jauh dari pasal 5 ini ke pasal 6 ada kejahatan manusia yang begitu jahat di hadapan Allah. Hidup dengan kekerasan dan seterusnya. Tetapi bagaimana Henokh bisa tetap hidup bergaul dengan Allah di zaman yang penuh kejahatan ini? Nah, kita ingat kurang lebih seperti Nuh juga, ya. Nuh orang yang tidak bercelah pada zamannya. Nuh hidup takut akan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Jadi menurut saya ini menarik sekali untuk diperhatikan. Kenapa sosok Henokh ini ditegaskan sampai 2 kali? Hidup bergaul dengan Allah. Nama Henokh berarti dedicated atau incarnated. Artinya dia ditetapkan, orang yang berdedikasi. Juga ada arti yang lain adalah disiplin, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, hidup bergaul selama 300 tahun berarti pergaulan itu adalah suatu proses yang berhubungan dengan waktu. Sebuah proses yang berjalan dengan waktu. Sebuah pilihan sengaja yang tetap dan terus menerus. Jadi namanya bergaul karib itu tidak sesekali, tetapi tetap dan terus menerus, berkesinambungan, konsisten, dan juga ada unsur continue, jadi tetap dan terus. Itu yang disebut bergaul. Nah, mari kita belajar dari beberapa terjemahan dan juga bahasa aslinya supaya kita mengerti lebih dalam apa sih yang dikatakan hidup bergaul itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Henokh selalu hidup akrab dengan Allah. Saya garis bawahi sekali lagi, hidup akrab dengan Allah.
Dalam terjemahan King James Version dikatakan, and Enoch walk with God. Dalam terjemahan Amplified dikatakan, and Enoch live in habitual fellowship. Dalam terjemahan Young Living Translation dikatakan, Enoch walk habitually with God. Dan dalam terjemahan Tree Life Version dikatakan, Enoch continually walk with God. Nah, dalam bahasa aslinya pun kata hidup bergaul itu dari kata haulak, yang artinya berjalan sebagai gaya hidup, berjalan yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, Henokh biasa dekat dengan Tuhan, biasa melekat dengan Tuhan, biasa intim dengan Tuhan secara terus-menerus. Tadi saya katakan secara tetap dan terus-menerus. Kata-kata ini saya akan ulangi terus-menerus, yaitu tetap dan terus-menerus, tetap dan terus-menerus. Jadi kalau kita simpulkan kata bergaul, kata hidup bergaul, bisa kita katakan begini: bergaul karib dengan senantiasa tetap dan terus berjalan bersama-sama. Atau yang lainnya kita bisa katakan tetap dan terus berjalan seirama dalam sepanjang kehidupannya. Bukan cuma sesekali atau sekali-kali saja. Dan sangat menarik catatan Henokh, umur Henokh itu tidak dibandingkan dengan daftar yang lain. Umur Henokh cenderung pendek. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Usia yang panjang tidak menentukan betapa maksimalnya hidup seseorang. Tetapi justru bagaimana dengan kehidupan dan nafas yang Tuhan percayakan kepada kita setiap harinya, kita bisa maksimal, berbuah, berguna, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Henokh cuma mencapai usia tidak panjang, cuma 365 tahun. Dibanding dengan Adam 930 tahun, dibanding dengan Nuh yang 950 tahun, Metusalah yang 969 tahun. Tetapi Henokh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Bahkan catatan yang menarik tadi di ayat yang ke-24, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya membayangkan Henokh setiap hari bergaul dengan Allah, berbicara dengan Allah, ya, bertatap muka dan seterusnya, ya, berjalan seirama sampai akhirnya keserupaan, kesegambaran itu terjadi dalam kehidupannya. Dan Tuhan bilang, sudah, aku akan angkat Henokh hidup-hidup. Jadi Henokh tidak mengalami kematian. Padahal catatan Kejadian 5 berkata, tadi Adam sekian umurnya mati, Set sekian umurnya mati, Enos sekian umurnya mati, dan seterusnya. Tetapi Henokh tidak mengalami kematian, karena dia mengalami diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup luar biasa. Dan catatan Henokh ini dalam sepanjang Alkitab hanya muncul di 4 buku yang akan kita bahas setelah ini. Setelah di Kejadian, Henokh muncul di dalam kitab Lukas, kitab Injil. Khususnya dalam Lukas pasal 3 ayat 37 sampai 38. Nama Henokh dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus, berbunyi seperti berikut: anak Metusalah, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sebuah penghargaan bahwa nama Henokh dicantumkan dengan sengaja oleh Tuhan melalui penulis untuk mencatatkan nama Henokh tercatat dalam silsilah Yesus Kristus Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Henokh muncul dalam 4 kitab. Mari kita lanjutkan kitab ketiga yang mencatat Henokh, yaitu dalam kitab Ibrani, khususnya pasal 11 ayat 5 sampai 6. Dan kita tahu Ibrani pasal 11 ini merupakan pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman. Dalam bahasa Inggris dikatakan judulnya sederhana, by faith. Orang-orang yang hidup dengan iman kepada Tuhan.
Mari kita perhatikan ayat tersebut dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henokh terangkat. Perhatikan. Henokh terangkat karena apa? Karena iman. Itu sebabnya saya tahu situasi kita saat ini, dalam masa pandemik ini, dalam masa di mana COVID-19 begitu menyerang setiap kita, memberi dampak kepada setiap kita, dalam semua sisi, semua aspek kehidupan, tetap beriman, tetap percaya, tetap berharap, berserah, dan yakinlah kepada Tuhan. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia meninggal, ini yang penting, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik, ada catatan penting yang ditulis oleh firman Tuhan di sana. Bahwa sebelum ia terangkat, ada kesaksian, ada rekod, ada track record, ada history, ada sebuah realita di mana Henokh dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan well pleased. Henokh itu sangat menyenangkan bagi Tuhan. Henokh hidup menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya saya suka lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, akrab. Dia kenal hati Tuhan, dan dia dikenal oleh Tuhan. Dan dia dapat sebuah, apa yang saya katakan, dapat sebuah tanda dari Tuhan bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Jadi selain imannya, dia juga hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, dan dia juga terbukti hidupnya menyenangkan Tuhan. Bukan hal yang mudah. Tadi saya sudah katakan bahwa Henokh hidup di zaman yang penuh kejahatan, tapi imannya teruji, imannya terbukti bahwa dia memilih dengan sengaja untuk fokus kepada Tuhan, bergaul kepada Tuhan, mengejar Tuhan. Dan akhirnya saudara lihat, dia terangkat, tidak mengalami kematian. Dan menariknya, ayat ke-6 sebuah penegasan daripada apa yang ditulis di ayat ke-5. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan baik-baik, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa yang membuat Henokh berkenan kepada Allah? Iman percayanya, iman harapannya kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling, artinya barang siapa mau mencari Tuhan, barang siapa mau mendekati Tuhan, barang siapa mau bergaul dengan Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi dalam masa-masa pandemik, masa-masa yang tidak nyaman ini, yakinlah dan tetaplah percaya Allah ada. Allah itu nyata, Allah itu hidup. Walaupun memang Allah adalah roh, tidak terlihat, tapi Allah itu ada. Dan Allah tidak sekedar ada. Barang siapa yang mencari sungguh-sungguh kepada Dia, Dia akan memberikan upah bagi kita semua. Nah, saudara perhatikan kata sungguh-sungguh. Mari dalam masa-masa seperti ini kesempatan kita bukan justru menjauhi Tuhan, tapi justru kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makin intim dengan Tuhan, makin erat dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, makin bergaul dengan Tuhan. Ada upah yang menanti kita. Tentu kita tidak mendekati Tuhan karena upah, tapi Allah kita sendiri yang menuliskan dalam firman-Nya. Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pengejaran kita bukan upahnya. Pengejaran kita adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan bergaul dengan Dia, kita akan makin menjadi serupa dengan Dia. Itu yang pertama, yang paling penting.
Karena kekristenan kita, tujuan yang paling terpenting adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya ada satu perkataan yang indah. Nearness is likeness. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan makin serupa dengan Dia. Tapi kalau kita terus jauh, sulit kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, saya ingat saya punya seorang sahabat yang sangat baik. Saya bisa katakan my best friend. Salah satu teman terbaik saya. Saya kenal cukup lama. Sampai di suatu kali saya menelpon seseorang dan orang ini bertanya, apakah engkau orang itu? Padahal saya bukan orang itu. Kenapa? Karena keseringan saya bergaul dengan dia. Sampai orang saru antara suara saya dengan suara dia. Kenapa? Karena nearness is likeness. Kalau kamu semakin bergaul dengan Tuhan, kamu akan menjadi seperti yang kamu bersekutu dan dekat itu. Ya, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, iman. Dan dituliskan ini kepada Henok. Henok mengalami ayat 6 ini. Karena Henok sungguh-sungguh cari Tuhan, Henok dapat upah. Upahnya ini, dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nah, saudara, bagian terakhir yang ditulis oleh firman Tuhan atau Alkitab tentang Henok, itu ada dalam kitab Yudas. Pasal pertama ayat 14-16. Saya bacakan. Juga tentang mereka Henok. Keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapati keuntungan. Perhatikan, menarik sekali. Henok ribuan tahun yang lalu, karena pergaulannya yang akrab dengan Tuhan, keintimannya yang lekat dengan Tuhan, Tuhan sampaikan nubuatan mesianik mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Luar biasa. Ini perjanjian lama loh Bapak Ibu. Bahkan bisa dikatakan sebelum ada hukum Taurat. Bagaimana mungkin seorang Henok bisa bernubuat untuk masa yang akan jauh begitu rupa? Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the secret of the Lord is with the one that fear the Lord. Nah, jadi kalau orang bergaul dengan karib dengan Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada dia. Seperti kita, kalau kita punya teman yang dekat, teman yang intim, teman best friend kita, pasti kita terbuka, pasti kita jujur satu sama lain. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada rahasia-rahasia di antara kita. Semuanya dia tahu tentang perasaan kita, pikiran kita, keadaan kita, kondisi kita. Dia tahu kelemahan, kekuatan kita. Begitu pula dengan Henok dan Tuhan. Rahasia-rahasia Tuhan diberitahu kepada Henok, sehingga kitab Yudas mencatatkan hal yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, juga tentang Henok, menurut keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bapak Ibu bisa perhatikan keluar biasaan ini. Dia sudah bisa melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukankah kita sedang menantikan hal itu? Di mana Raja Mesias, Raja Yesus Kristus Tuhan, Raja dari segala raja itu akan menyatakan dirinya. Tapi sudah perhatikan ayat yang di bawahnya tadi, ayat 15 dan 16, berisi mengenai penghukuman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam zaman anugerah ini, mari kita segera sadar, segera bertobat, segera berbalik jika kita masih bermain-main dengan dosa. Tetapi mari kita terima anugerah Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam keseharian kita. Ya, Bapak Ibu perhatikan, keempat kitab ini menceritakan tentang Henok, dan isinya semua adalah hal-hal yang menurut saya luar biasa. Nah, sebelum saya mengakhiri
khotbah pada kesempatan ini, saya ingin membagi beberapa hal kepada saudara. Di dalam perjanjian baru, penekanannya juga masih sama, yaitu hubungan Allah dengan manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan ketika dia sebelum menghembuskan nafas terakhir, dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan begini, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah. Penegasnya adalah begini, tabir bait suci terbelah. Nah, kita mengerti dalam kemah Musa ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan hanya di ruang maha kuduslah seseorang bisa bertemu dengan Allah. Karena di sana ada tabut perjanjian, ada hadirat Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh imam besar 1 tahun 1 kali. Tetapi kematian Yesus lewat darahnya dan pengorbanannya telah membawa kita ke dalam persekutuan kepada Bapa Surgawi. Jadi kita bisa kapan saja, di mana saja, open heaven, bisa langsung connect, berhubungan dengan wifi surgawi, bisa berhubungan dengan Bapa Surgawi kita. Dan menarik, saya akan garis bawahi kata Bapa. Mari kita terus belajar mengenal Dia sebagai Bapa kita. Kenapa itu penting? Karena Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, dimulai dengan kata Bapa kami yang di surga. Bukan Tuhan kami, bukan Allah kami, bukan Raja kami. Dan seterusnya pelayanan Yesus itu adalah menyatakan Bapanya, supaya kita bisa mengenal Bapanya. Bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang, sebentar saya bacakan, Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan lanjutan, bagaimana kita bisa bergaul karib? Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang? Kecuali kita belajar mengenal mereka. Kata mengenal dalam bahasa Yunani adalah ginosko, dan dalam bahasa Ibrani adalah yada. Apa itu yada? Yada adalah hubungan yang intim antara suami dan istri. Kita bisa ditemukan itu dalam kitab Kejadian, ketika dikatakan Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan menarik sekali, hubungan suami istri adalah hubungan yang paling terintim, hubungan yang paling lekat, paling dekat, paling akrab, yang tidak bisa dilakukan dalam konteks selain suami istri, di mana keduanya telanjang, keduanya terbuka, keduanya terekspos apa adanya. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan. Mari kita jangan sembunyikan apapun dari Tuhan. Toh Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Toh Tuhan tahu apa yang kita rancangkan. Toh Tuhan tahu pikiran kita. Sebabnya mari kita belajar apa adanya, dan bukan ada apanya kepada Tuhan. Kita terbuka, biar kita murni, biar kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan, doa Yesus ini adalah sebuah pengejaran yang harus bagi setiap orang Kristen. Karena itu bukan bicara hidup kekal nanti di surga, tapi hidup kekal itu bisa kita jalani sekarang ketika kita mengenal Bapa Surgawi, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita ingat bagaimana Paulus punya satu passion, punya satu drive. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara bisa baca itu di dalam Filipi. Nah, sekarang saya akan sampai pada bagian akhirnya. Bagaimana kita bisa berjalan atau hidup bergaul, bahkan akrab dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dikatakan kata yang penting di sana adalah mendekatlah. Nah, kita tahu Allah kita Allah yang kudus.
Sebab kita harus mendekati Dia dalam kekudusannya. Tentu kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri, tetapi anugerahnya menyucikan kita. Anugerahnya membenarkan kita. Kita terima anugerahnya, lalu kita mendekat kepada Dia. Selanjutnya, langkah berikutnya supaya kita bisa akrab kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Perhatikan baik-baik. Jangan cuma mendekat kepada Tuhan, tapi mari kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan join with God. Dan menarik sekali dalam bahasa Yunani dikatakan kata kolau. Seperti lem. Bahkan seperti semen dan pasir yang sudah disatukan membentuk tembok. Melekat satu sama lain. Mengikat satu sama lain. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita mengikatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi kesimpulan dari khotbah hari ini, hidup bergaul dengan Allah adalah tetap dan terus melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita terus mendekat. Mari kita terus seperti lem yang disatukan, yang tidak terpisahkan oleh apapun. Dan bukan cuma itu, tetap dan terus mengasihi Tuhan. Itu caranya. Nah, dalam masa pandemik ini saya mendapat satu kalimat yang bagus. Kita disuruh physical distancing, jaga jarak. Tapi mari jangan jaga jarak dengan Tuhan. Justru harusnya makin tidak ada jarak dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam pergaulan yang tetap dan terus-menerus dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ada buah yang menanti kita. Ada upah yang menanti kita. Sekali lagi saya tegaskan, bukan itu tujuannya, bukan itu goalnya, tetapi itu janji Tuhan. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari Dia, Dia menyediakan upah bagi orang tersebut. Kiranya kisah Henokh ini menginspirasi kita semua. Bukankah kita semua sedang menantikan datangnya Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita? Tadi dikatakan oleh Henokh, Dia akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saya membayangkan hari itu, saudara. Kita yang dalam pergaulan yang akrab dengan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan kita akan mengenal Dia dengan sempurna dan utuh. Kiranya Tuhan memberkati saudara di masa pandemik ini. Ingat, jangan semakin jauh dari Tuhan. Justru ini kesempatan kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Mari perkaya rohani kita. Baca Alkitab. Ini kesempatan, kita banyak waktu di rumah. Berdoa lebih banyak dan seterusnya. Bukan karena apapun alasannya. Karena kita rindu, melekat, dan mengenal Dia. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada di dalam anugerahnya dan pemeliharaannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah online. Dan saudara, saya mau berdoa sekali lagi. Berdoa berkat untuk kita semua, untuk menutup ibadah online kita. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari lanjutkan setiap aktivitas saudara, Bapak Ibu semua pada pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.